Sebetulnya ini tahun ke-6 Pak Jokowi. Karena wakil presidennya kan antara ada dan tiada. Ya, tahun ke-6 lah. Tahun ke-6 ini sebelumnya memang ekonomi sudah melambat, sudah merosot. Kena COVID makin anjlok lagi. Nilainya berapa? Nilai itu kan kalau ada persoalan, mampu nggak menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Nah, kalau kita lihat kemampuannya untuk menyelesaikan masalah ekonomi sangat rendah. Yang ada, anggaran krisis makin lama makin besar, tapi manfaatnya buat rakyat yang terasa sedikit. Masalah hukum banyak sekali, ya, Kejaksaan Agung dibakar, itu nyaris nggak ada di seluruh dunia. Kejaksaan Agung dibakar, bahkan Al-Kafon aja nggak segila gitu. Anti korupsi juga KPK sudah lebih lumpuh, dan rakyat hidupnya makin susah. Jadi kalau dikasih nilainya berapa, ya kalau saya dosen apa adanya aja, nilainya 4 lah. Ya itu juga udah kebayaan saya. Ya kan, harusnya nilainya 3 nih. Karena masalah itu biasa dalam hidup. Yang penting ada kemajuan nggak? Ada harapan nggak bahwa ini bakal lebih baik gitu. Nah, hari ini kalau ditanya rakyat biasa, mereka nggak tahu sampai kapan ini, apa yang akan terjadi, apa yang telah dilakukan pemerintah yang terasa oleh rakyat. Ya, makanya nilai saya mohon maaf, 3, saya tambahin 1 lah supaya kelihatan agak bias sedikit, jadi 4 gitu. Ya kalau saya sih indikatornya sederhana, setiap upaya untuk membantu rakyat kecil, rakyat yang nggak mampu, seperti BLT dan lain-lain itu bagus. Karena rakyat kita memang lagi susah betul. Tapi upaya misalnya buat membantu yang besar-besar, saya nggak setuju. Karena saya tanya, teman saya orang bisnis yang punya hotel banyak, dia bilang tingkat huniannya 3% aja kurang. Nah sekarang kalau dibantu oleh pemerintah 0,5 triliun, bisa nggak kamu naikin tingkat huniannya jadi 70%? Ya nggak bisa Bang. Jadi kalau kamu dibantu stimulus 0,5 triliun buat apa? Ya paling saya beli emas, beli mata uang asing, beli harga tanah bangunan yang udah anjlok. Nah, saya tanya juga teman saya yang punya pabrik, berapa kapasitas terpasang kamu sekarang? Kurang 10%. Kasih uang 0,5 triliun, mampu nggak kamu naikin ke normal 90%? Ya nggak ada gunanya Bang, rugi kita ya. Ya, memang nggak ada permintaan. Jadi, dia bilang kita akan beli emas, mata uang asing, atau perusahaan yang udah bangkrut. Jadi tidak nolong kalau dikasih sama yang gede-gede. Yang penting itu justru yang kecil, menengah. Karena mereka itu yang membuat ada permintaan. Ya, dan kalau ada permintaan, otomatis nanti industri hidup gitu loh, mulai hidup lagi. Tapi kalau permintaannya aja kagak ada. Nah permintaan nggak ada itu karena daya beli rakyat memang udah kepukul sekali karena krisis ini. Tapi yang juga penting karena tambahan kredit dari Januari sampai Oktober ini hanya 3%. Tahun 2019 hanya 6%. Kalau ekonomi normal, pertambahan kredit itu 15-18%. Jadi 3% ini kecil banget, super kecil.
Artinya nggak ada banyak uang beredar di masyarakat. Kenapa bisa demikian? Itu akibat Indonesia sudah masuk debt trap, perangkap hutang. Utangnya udah terlalu besar, sehingga untuk membayar bunganya saja harus minjem, yang terjadi hari ini, atau istilahnya primary balance-nya negatif. Yang kedua, setiap kali dia nerbitin surat utang untuk bisa bayar utang, dia nyedot likuiditas dari masyarakat. Karena bunganya 2% lebih mahal dari deposito. Dan dijamin 100%. Kalau di bank kan yang dijamin hanya 2 triliun per nasabah per bank. Kalau beli surat utang negara, mau 1 triliun, 3 triliun, 100% dijamin. Itulah yang menyebabkan setiap pemerintah nerbitin surat utang negara, pindah nih sepertiga dari likuiditas dana ke SUN. Akibatnya di masyarakat itu nyaris nggak ada uang yang beredar. Hanya 3% tambahannya. Inilah yang memukul daya beli. Jadi kalau mau perbaiki ekonomi Indonesia, pompa dulu daya beli yang menengah bawah. Ya, yang kedua, naikin likuiditas di dalam ekonomi. Tidak dengan cara nyedot terus-menerus untuk bayar hutang. Ada caranya. Ya, misalnya waktu saya Menko zaman Gus Dur, kami masuk pertumbuhan ekonomi hanya minus 3%. 21 bulan kita naikin menjadi 4,5%, total 77,5%. Caranya kita pompa daya beli, kami naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, dan pensiunan 125%. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dalam 24 bulan. Akibatnya pegawai negeri ini punya daya beli, sektor retail hidup lagi. Kemudian kami hapuskan hutang dari kredit usaha tani. Kredit usaha tani zaman Habibie, banyak yang macet. Petani diuber, tanahnya hanya setengah hektar, 3/4 hektar, hutangnya hanya 4 juta, diuber mulai oleh camat, oleh polisi, tanahnya mau disita. Akhirnya saya datang ke Gus Dur, Gus, kita udah gila apa? Seandainya kita sita semua nih tanah jadi tanah negara, kita mau ngapain? Gus Dur bilang bener juga. Gimana caranya? Udah kita hapusin aja utangnya 26 triliun. Bunga berbunga. Loh, itu kan melanggar hukum. Nggak boleh hapusin utang segitu gede. Saya bilang, saya yang tanda tangan, saya yang tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, tangkap aja Rizal Ramli. Ya, istilahnya pemimpin tuh harus pasang badan. Toh saya nggak dapat keuntungan apa-apa dari situ. Nah, kita hapuskan 26 triliun, petani jadi semangat lagi buat nanem. Ya, nggak takut dia. Nah, yang kedua, pada saat yang bersamaan, kita naikin harga floor price gabah. Jadi kalau dia panen, dia lebih untung, jadi lebih semangat lagi. Sehingga tahun itu, pertanian kita itu bumper year namanya, tahun panen bagus. Ya, petaninya senang, happy, makanya kita nggak import selama pemerintahan Gus Dur, nggak ada import beras dan import pangan. Ya, ini sederhana, tapi pemerintah ini gini aja kagak dilakuin. Nah, yang ketiga adalah usaha kecil macet semua, kebanyakan masuk kategori 5. Saya definisikan kecil itu kalau ada pengusaha minjem maksimum 1 miliar di bank. Saya panggil direksi bank-bank. Saya tanya, banyak nggak yang kena macet total kategori 5? Ya hampir semuanya macet, Pak. Kalau kita ubah kredit macet ini butuh waktu berapa lama? Mereka bilang setahun, Pak. Biar kata 1 miliar harus ada keputusan pengadilan. Belum collectingnya dan sebagainya. Uang baliknya berapa? Maksimum 20%, Pak. Oh, saya nggak suka, saya mau terobosan. Caranya kita kasih diskon semua pengusaha kecil 50%, 500 juta. Tapi yang 500 jutanya harus dibayar tunai dalam waktu 3 bulan.
Apa yang terjadi? Pengusaha kecil ini jual mobilnya, jual tanahnya di mana, minjem sama tetangganya. Kapan lagi dia dapat diskon 50%? Jadi dia bayar tunainya. Ternyata total Mandiri bilang di rootnya, Pak, kami terima 1,5 triliun tunai. BRI 1 triliun, total semua bank 7 triliun. Banknya seneng karena ada uang tunai baru masuk, bisa mulai minjemin lagi. Pengusahanya seneng, dapat 500 juta potongan. Yang kedua, dia kembali lagi dari kategori macet total ke normal. Dari kategori 5 ke kategori 1. Bisa minjem, bisa bisnis lagi. Nah, ini kan terobosan. Sama juga, saya bisa ditangkap saya karena kasih diskon 50%. Nggak ada peraturan ya kan. Ya, tapi saya pasang badan, tangkap aja Rizal Ramli. Gue dapat untung aja kagak dari beginian. Nah, jadi pemimpin itu harus berani ambil tanggung jawab. Hari ini, ya kan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, sejumlah pejabat negara itu kebal hukum. Walaupun merugikan negara, dia lolos gitu. Tapi yang tanda tangan kan direksi bank, dirjen. Ya, mereka bilang, Pak Ramli, bos-bos sih enak, mau ngapain aja dia mah nggak kena hukum. Kita kalau salah-salah kita masuk penjara. Ya kita mah slow-slow aja deh gitu loh. Nah, yang ketiga waktu itu, sektor real estate ini yang paling banyak menciptakan pekerjaan. Itu tahun 2000. Saya restrukturisasi. Semua pada waktu itu perusahaan real estate nyangkut di BPN, badan apa? BPN lah waktu itu, iya kan? Aibra gitu kan. Nah, sehingga dia nggak bisa bisnis lagi. Saya turunin bunganya. Dari tadinya tinggi, bunga kreditnya 60%, waktu krisis saya turunin ke normal 15%. Kemudian loan-nya saya stretch. Tadinya 7 tahun, saya jadiin 10 tahun, dan sebagainya. Akibatnya lancar lagi, bisa keluar dari BPPN, bisa mulai lagi real estate-nya. Itulah 1 tahun kemudian sektor real estate bangkit. Ya, sayangnya Gus Dur, pemerintah Gus Dur jatuh. 2 tahun real estate booming bener. Orang bilang yang perbaiki real estate Indonesia, ekonomi, ya kan, Budiono Sri Mulyani. Mohon maaf, mereka mah kagak kerja apa-apa, kita yang benerin gitu loh. Saya dikasih hadiah oleh REI, Real Estate Indonesia, Persatuan Real Estate, sebagai dewa penyelamat sektor real estate Indonesia. Ya. Jadi ada banyak jalan kalau kita mau perbulihin ekonomi. Ini udah 8 bulan, ya, sejak COVID dari awal tahun ini kan udah bulan ke-10. Apa coba yang udah dikerjain buat rakyat? Kagak ada. Yang ada biayanya naik terus. Kemana duitnya juga kagak jelas. Ya, jadi pemerintah ini nggak mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Karena tidak ada menteri-menterinya itu yang punya pengalaman turn around. Dari negatif jadi positif. Atau negatif kecil jadi negatif besar. Kagak ada. Yang ada tuh skandal. Skandal Senturi, skandal ini, itu. Nah, tidak banyak juga yang punya pengalaman turn around korporasi. Perusahaan jelek BUMN dari hancur negatif, naikin. Nyaris kagak ada. Saya berkali-kali. Jadi pemimpin Bulog tadinya rugi 1 tahun pertama saya pegang untung 5 triliun. Jadi Preskom Semen Gresik tadinya untungnya hanya 800 miliar, naik 400%, 3,2 triliun dalam 2 tahun. Preskom Bank BNI 1 tahun doang untungnya naik 87%, paling tinggi dari semua bank nasional. Banyak lain-lain. Cuman Rizal Ramli nggak pernah kaya karena cuma dia dapat honor sebagai Preskom doang, ya kan? Gaji tok, kita kan nyolong nggak ada, korupsi kagak ada, ya. Nah,
Kalau dilihat, ditanya siapa dari anggota kabinet di situ yang punya kemampuan turn around ekonomi makro, kagak ada. Siapa yang punya pengalaman turn around korporasi perusahaan? Nyaris nggak ada berapa. Berapa itu pun bisnis KKN, ya bukan bisnis biasa. Jadi kalau saya lihat itu, ya, sulitlah pemerintah ini untuk membawa Indonesia keluar dari krisis.